Capek. Kenapa sih rasa ingin balikan sama mantan selalu muncul? Faktanya, pengen balikan bukan berarti masih cinta. Kok bisa? Kita bahas ya. Patah hati rasanya kayak segala harapan yang udah dibangun bersama pasangan runtuh seketika bersama berakhirnya hubungan. Mimpi-mimpi dan janji yang pernah digantungkan gak bisa lagi diwujudkan. Dia yang kita harapkan setia, ternyata enggak. Dia yang udah janji, ternyata mengingkari. Dan berbagai macam pergulatan batin lainnya. Otak kita kaget, rasanya gak siap ngadepin fakta ini. Kenyataan yang kita jalani ternyata gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rasa kecewa, sedih, marah, dan kehilangan mulai muncul. Dan ini adalah hal yang normal. Sedih itu normal, kecewa itu normal. Ya meskipun gak nyaman, gak enak banget rasanya, at least itu normal. Tapi ada yang aneh, meskipun kecewa, marah, tapi bawaannya pengen kepoin si mantan. Bahkan sesekali muncul rasa ingin balikan. Kenapa ini bisa terjadi? Dulu saat masih bareng pasangan, semua aktivitas yang kita lakuin bareng pasangan akan memunculkan berjuta sensasi di diri kita. Ada rasa nyaman, ngerasa dicintai, dihargai, seru, kangen, bahkan saat-saat konflik pun juga memiliki sensasi tertentu. Sensasi tadi merangsang otak untuk memaknai itu sebagai sumber kebahagiaan. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah otak kita lagi kebanjiran berbagai macam hormon di dalamnya, yang bikin kita ngerasa hidup. Begitu berpisah dengan pasangan, otak tiba-tiba kehilangan sumber kebahagiaan itu. Otak kita ingin sensasi itu ada lagi. Sayangnya, hal tersebut udah gak mungkin dilakuin. Apa yang terjadi saat otak sakau dan ingin, dalam tanda kutip, sumber kebahagiaan tadi? Yes, otak akan memberikan kita gambaran tentang mantan di kepala kita. Kita jadi gelisah, mikirin dia terus, dan jangan lupa, otak kita ini super kreatif. Dia akan selalu cari cara untuk dapetin sumber kebahagiaan itu lagi. Salah satu caranya adalah memunculkan alasan-alasan yang kadang aneh dan gak masuk ke akal demi bisa balikan. Misal, mungkin aja dia udah berubah. Atau, dia satu-satunya yang bisa ngertiin aku, yang lain tuh gak ada lagi. Atau, gak ada yang lebih baik dari dia. Atau bahkan ada yang konyol banget. Secara astronomis kami lahir di garis lintang bujur sekian, jadi dia pasti jodohku. Dan masih banyak alasan-alasan aneh lainnya. Mirip kayak orang kecanduan judul. Dia akan cari alasan agar bisa membenarkan kelakuannya. Meskipun secara logis dia tahu dia rugi. Kalau soal balikan, meskipun mantan pasangan adalah orang yang toksik dan mungkin sering nyakitin, selingkuh, atau hal buruk lainnya, otak kita tetap akan mengabaikan itu. Karena dia lagi kecanduan dalam tanda kutip sumber kebahagiaan tadi. Otak menganggap hanya itulah sumber kebahagiaan yang dimiliki. Terus gimana caranya ngadepin rasa ingin balikan yang sering kali muncul tanpa diundang? Oke, gini. Sebelum sampai ke sana, kita pahami dulu bahwa kita lagi kecanduan. Sampai sini kita sepakat ya, oke? Saat kecanduan, alasan logis apapun sering kali kalah dengan rasa candu itu. Yang perlu kita lakuin saat candu itu muncul pertama kali adalah ambil nafas teratur dan tenangkan diri kita. Berikan diri kita waktu beberapa saat untuk membiarkan semua alasan itu muncul. Gak usah dilawan, biarin aja. Kalau perlu, tulis semua alasan-alasan yang bikin kita ngerasa pengen balikan. Tujuannya, biar kita tahu apakah alasan itu masuk akal atau cuma candu semata. Habis nulis semua alasan yang bikin pengen kita balikan tadi, lakukan cek fakta. Cek fakta yang selama ini terjadi. Lalu bandingkan dengan harapan-harapan atau keinginan yang muncul dengan kenyataan yang terjadi. Caranya, tanyain ulang keinginan itu. Saat rasa ingin balikan itu muncul kuat banget, ingat ini baik-baik. Kamu punya resiko untuk dapetin perlakuan yang sama kayak kemarin. Misal, mantan pasangan adalah orang yang kasar, mudah ngelakuin kekerasan, maka masih ada peluang kamu jadi korban kekerasan lagi. Coba tanyakan ulang ke diri sendiri, apakah dia udah beneran berubah? Apa bukti dia udah berubah? Apakah aku siap kalau hal yang sama terjadi lagi ke diriku sendiri?
Sama halnya kalau kalian berpisah karena masalah dia nggak setia, maka itu pun bisa aja terulang kembali. Coba tanya ulang, siapkah kalau itu terjadi lagi? Kita sama-sama tahu bahwa manusia nggak bisa berubah secara instan. Semua butuh waktu dan proses. Itu pun kalau keinginannya kuat, paham apa yang mau diubah, dan ngerti caranya. Kalau perubahan di dia hanya dipicu oleh candu karena kehilangan sumber kebahagiaan yang sama seperti kamu, ya nggak nutup kemungkinan bahwa dia akan menjadi makhluk yang sama seperti kemarin. Akhirnya proses balikan cuman jadi ajang buat ngulangin siklus aja. Tersakiti, bubar, candu, balikan, tersakiti lagi, bubar lagi, balikan lagi, gitu aja terus. Oke, kamu tadi udah ngelis keinginan dan cek fakta. Sekarang, yang bisa dilakuin biar nggak terganggu sama rasa ingin balikan adalah dengan cara membangun sumber kebahagiaan yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara ngelakuin aktivitas tertentu yang bisa mancing hormon kebahagiaan di otak kita muncul kembali. Ada banyak aktivitas dan kegiatan yang bisa dilakuin biar kita ngerasa hidup. Apa aja tuh kegiatannya? Kita bahas deh di video berikutnya, kalau mau. Jadi kalau mau, tulis aja di kolom komentar, oke? Nah, sebagai penutup konten ini, aku mau analogikan rasa ingin balikan itu, ibarat kamu adalah seorang nahkoda kapal yang berhasil kabur dari pulau yang sangat berbahaya. Bayangin kamu adalah nahkoda itu. Kamu nyalain kapal dan kapal kamu berjalan di lautan lepas sekarang. Kamu udah ngelewatin berbagai macam badai, ombak yang terjal. Sampailah kamu di tengah perjalanan. Kamu udah mulai melihat ada banyak pulau yang layak untuk ditinggali dan lebih aman. Kamu ada di tengah-tengah lautan itu. Jarak kamu ke pulau yang baru sama dengan jarak kamu ke pulau yang lama, yang berbahaya tadi. Saat kamu memutuskan balikan, artinya kamu putar balik ke pulau yang lama tadi. Padahal kamu udah di tengah perjalanan. Menurutmu, apakah putar balik ke pulau lama itu adalah pilihan yang bijak? Coba deh pikirin lagi.